Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian. Hari ini kita akan membicarakan tentang uh, analisis faktor ya. Assalamualaikum. Oke Pak. Celeng saus Pak. Oke. Oke. Nah. Oke Pak. Oke pon. Napa? Oke. Oke Pak. Oke kelangkong. Eh, suara saya kedengeran enggak ya? Kedengeran Pak. Nggih, Bapak. Oke, jadi hari ini kita akan berbicara tentang analisis faktor. Nah, ini. Nah, analisis faktor itu adalah merupakan salah satu dari analisis ketergantungan atau interdependensi antar variabel. Jadi ini melihat ketergantungan di antara variabel. Ya. Prinsip dasar analisis faktor adalah mengekstraksi sejumlah faktor bersama atau bahasa Inggrisnya itu adalah common factor dari gugusan beberapa variabel asal X1, X2, X3. Sehingga kemudian apa? Setelah terjadi ekstraksi itu adalah banyaknya faktor lebih sedikit dibanding dengan banyaknya variabel asal X. Yang kedua, sebagian besar informasi ragam variabel asal X tersimpan dalam sejumlah faktor. Maksudnya begini teman-teman sekalian. Bentar ya, kita nutup pintu dulu. Maksudnya adalah, jadi ketika kita analisis faktor, jadi ini satu analisis ketergantungan antar variabel ya, variabel antar variabel. Jadi ada beberapa variabel lebih banyak dan seterusnya, yang kemudian daripada banyaknya variabel kemudian mengekstraksi atau diekstraksi ya, sehingga kemudian faktor-faktor yang banyak lebih sedikit dibanding dengan banyaknya variabel asal. Misalkan begini, khalifah, misalkan kita ingin tahu khalifah apa sih yang kemudian menyebabkan khalifah itu kemudian masuk di UTM. Faktor-faktor yang menyebabkan khalifah masuk di UTM. Satu, setelah diidentifikasi karena orang tua, karena teman, karena biaya, karena ekonomi, karena akses jalan, karena kedekatan rumah, karena bla bla bla, semuanya kemudian itu kemudian disebut dengan faktor. Ada yang kemudian tadi disebut dengan variabel ya, karena orang tua variabel 1 X1, karena teman variabel 2 X2, dan seterusnya sampai kemudian banyak. Dimana kemudian yang banyak tadi misalkan ketemunya adalah faktor khalifah masuk di UTM itu ketemu ada 18 ya, 18 faktor nih setelah diidentifikasi ya. Dimana kemudian yang ke-18 itu kemudian diekstraksi atau mengekstraksi lebih sedikit, sehingga ketemunya nanti tidak lebih 18 tapi kemudian lebih sedikit lagi ya. Kenapa kemudian sebagian faktor itu masuk kepada faktor yang satu, faktor yang kedua, dan seterusnya ya, maka kemudian istilahnya disebut ekstraksi. Contoh begini ya, faktor apa saja yang dipertimbangkan investor dalam rangka pendanaan properti syariah misalkan.
apa saja kemudian faktor-faktor investor dalam rangka pendanaan properti syariah di list dan seterusnya. Nah, yang kedua, contoh misalkan faktor apa saja yang dipertimbangkan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan syariah. Seperti saya contohkan tadi khalifah, ya. Apa saja faktor apa saja di list dan seterusnya. Nah, gambarannya adalah seperti itu. Jadi nanti kemudian ada faktor banyak, kemudian nanti akan mengerucut menjadi hanya lebih sedikit faktor, faktornya lebih sedikit seperti yang ini tadi. Lebih sedikit dibanding variabel asalnya atau faktor asalnya. Nah, dalam pendekatan analisis faktor itu ada dua. Ada IFA, ya, ada CFA. Nah, IFA itu adalah explanatory factor analysis, diekspor. Seperti apa diekspor, Pak? Seperti yang saya contohkan kepada khalifah tadi, ya. Diekspor apa saja kemudian menurut khalifah dia kemudian masuk kepada UTM dan seterusnya. Atau faktor apa saja kemudian orang kemudian belanja di Abel, orang menabung di bank syariah dan seterusnya. Itu diekspor ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kemudian untuk mengetahui itu adalah orang kemudian bisa ditanya terbuka aja. Anis kalau kemudian nabung di bank syariah kenapa? Oh, karena dekat dengan rumah. Oh, karena parkirnya luas. Oh, karena dan seterusnya sampai kemudian banyak. Ya, sampai kemudian kira-kira sudah nggak ada faktor lagi yang kemudian menjadi pertimbangan seorang untuk menabung di bank syariah. Nah, itu adalah dengan cara seperti explanatory factor analysis. Alat analisisnya nanti adalah dibantu dengan SPSS. Nah, ini ya kalau analisisnya. Yang kedua, ada yang namanya CFA, confirmatory factor analysis. Confirmatory itu adalah sebenarnya sudah ada faktor yang sudah ditentukan sebelumnya, sudah ada teori yang kuat sebelumnya, atau kemudian sudah ada penelitian-penelitian sebelumnya. Tinggal kemudian kita akan mengkonfirmasi lagi bahwa apakah kemudian faktor tersebut itu kemudian menjadi pertimbangan masyarakat menggunakan jasa perbankan syariah atau pertimbangan investor dalam rangka properti. Ini sudah ada tanpa kemudian mengeksplorasi seperti saya sampaikan tadi itu tanya-tanya dulu dan seterusnya. Nah, alat yang digunakan juga berbeda. Alatnya adalah menggunakan AMOS namanya. Hampir mirip dengan SPSS sih sebenarnya, ya. Nah, saya searching di beberapa literatur yang model CFA ini sangat sedikit sekali, ya. Jarang lah. Kenapa ini? Kemudian karena ini memang sudah betul-betul teorinya sudah bagus, betul-betul sudah mantap. Tinggal kemudian kita istilahnya mengkonfirmasi betul apa enggak. Nah, gitu kalau CFA. Makanya kemudian disebut dengan confirmatory factor analysis. Sementara kalau IFA itu kan kemudian mengeksplor, ya, mengekspor faktor-faktor yang kemudian dipertimbangkan masyarakat, menggunakan nasabah atau kemudian investor atau dan yang lainnya. Nah, ini ya teman-teman sekalian bedanya daripada dua. Nah, sementara yang sering digunakan oleh kakak kelasnya itu adalah IFA, ini adalah exploratory factor analysis. Sementara kalau CFA ini kan sangat sulit sekali untuk kemudian mencari datanya, karena sekali lagi CFA ini adalah mengkonfirmasi ulang. Nah, sekali lagi mengkonfirmasi ulang berkaitan dengan faktor analisis itu tadi, ya. Jadi gitu ya. Nah, apa saja kemudian metode-metode atau kemudian teori dalam faktor analisis atau tahapan-tahapannya? Yang pertama adalah ada uji KMO Bartles Test. KMO dan Bartles Test merupakan dua uji kesesuaian data yang harus dilakukan sebelum menginterpretasi hasil analisis faktor. Jadi sebelum kita menganalisis, maka kemudian harus lolos uji KMO. Jadi kalau teman-teman kemarin di analisis regresi linier itu, maka kemudian ada uji normalitas, itu tahapan yang harus dilalui
sebelum kepada analisis regresi. Nah, gitu. Sama dengan analisis faktor ini salah satunya adalah uji KNO dan matriks tes. Apa syaratnya? Apa kriterianya? Yang pertama, nilai measure of sampling adequacy atau kemudian disebut dengan SMA, MMSA ini adalah nilai statistik yang mengindikasikan proporsi kerabangan pada variabel yang didapat dibuat landasan menggunakan analisis faktor. Berapa standarnya? Standarnya harus lebih besar daripada 0,05. Daripada 0,5. Nanti saya kasih ilustrasinya ya. Sampai maka kemudian disimpulkan bahwa variabel tersebut bisa diprediksi atau bisa dianalisis lebih lanjut. Jadi kalau kemudian nilainya nanti itu kemudian di bawah itu, maka kemudian itu tidak bisa dianalisis lebih lanjut. Jadi bahasa gampangnya itu begitu. Sama dengan kalau kemudian datanya tidak normal, maka ya kemudian tidak bisa dianalisis lebih lanjut. Nah, gitu teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah Bartlett test ya. Bartlett test itu adalah syaratnya jika kemudian signifikansinya adalah lebih kecil daripada 0,05. Maka kemudian disebutkan di sini adalah bahwa disimpulkan bahwa variabel saling berkorelasi dan sesuai untuk menggambarkan faktor analisis atau analisis faktor. Jadi teman-teman sekalian, kalau kemudian di regresi linear berganda kemarin ada yang namanya uji multikolinearitas. Kalau uji multikolinearitas itu adalah uji antar variabel yang diinginkan adalah tidak terjadi korelasi antar variabel bebas tersebut. Ya, tidak terjadi korelasi. Tetapi kalau analisis faktor ini malah sebaliknya, maka kemudian yang diinginkan itu adalah saling berkorelasi antar faktor atau antar variabel. Nah, terus mungkin teman-teman, jadi kalau di analisis regresi linear sederhana berganda ada yang namanya independent variable atau variabel bebas atau variabel terikat. Tetapi kalau dalam ini adalah tidak ada variabel terikat atau variabel ya sebutnya adalah variabel, tapi yang lebih umum disebutnya adalah faktor. Menyebutnya adalah faktor atau kemudian adalah indikator. Jadi penyebutannya adalah faktor kan, analisis faktor nih. Faktor nanti akan menghasilkan faktor baru. Jadi seperti saya contohkan tadi dari 18 kemudian menjadi 5, yang 5 itu adalah faktor baru. Yang kedua ada yang kemudian menyebutnya adalah ini indikator ya. Kalau kemudian yang 18 tadi disebut indikator, maka kemudian hasilnya itu adalah disebut dengan faktor ya. Jadi kalau menyebutnya adalah indikator, yang 18 itu disebut dengan indikator, itu akan melahirkan faktor. Tetapi kalau yang 18 itu nanti disebut faktor, maka kemudian hasilnya yang 5 nanti adalah faktor baru, atau 5 atau berapa gitu nanti saya praktekkan sejak di SPSS ya. Nah, oke, yang kedua commonalities. Commonalities ini menunjukkan seberapa besar keragaman. Kalau tadi saling berkorelasi atau tidak ya, yang diinginkan. Nah, sekarang keberagamannya juga akan dilihat ya. Dilihat dari mana? Dari nilai komunalitasnya yang di atas 0,5. Kalau nilai komunalitasnya adalah di atas 0,5, berarti faktor itu bisa menjelaskan keberagaman variabel-variabel asal. Variabel-variabel asal yang dimaksud itu kan 18 nanti membentuk faktor berapa. Nah, gitu. Yang ketiga, yang ketiga bentar ya. Yang ketiga adalah total varian explained. Untuk menentukan banyaknya faktor yang terbentuk, dilihat dari nilai eigen pada total varian explained-nya. Suatu faktor dianggap dapat menghandle atau variabel asal apabila mempunyai nilai eigen lebih besar daripada 1. Jadi kita lihat nanti nilai total
total varian explained-nya itu berapa ya. Kalau kemudian dia yang lebih dari satu berapa. Nah, kalau kemudian yang lebih dari satu 4, maka kemudian faktor tersebut akan membentuk menjadi 4 ya. Oke, saya lanjut dulu. Yang keempat adalah komponen matrik. Komponen matrik ini sebenarnya adalah untuk mengetahui faktor-faktor melihat antar besaran korelasi sebenarnya ya. Jadi kalau kemudian X1 dengan X2 korelasinya berapa, dilihat dari mana faktor loadingnya, menunjukkan besar korelasinya seperti apa dan seterusnya. Ini berkorelasi yang bagus dengan mana. Kalau kemudian ada 18, yang 18 itu berkorelasi dengan X1 atau dengan X5 dan seterusnya. Nah, inilah komponen matriks. Nah, yang kelima adalah rotated komponen matrik. Rotated komponen matrik di sini adalah berguna untuk redundasi antar faktor. Setiap faktor menjelaskan keberagaman di salah satu. Rotasi yang dimaksud di sini adalah menyimpulkan bahwa variabel X1 atau faktor 1 atau indikator 1 dia akan masuk kemana dan seterusnya. Lebih jelasnya di situ. Oke, saya langsung masuk pada contoh ya. Saya langsung masuk pada contoh. Nah, ini ada sebuah data. Belum saya screen share. Nah, ini ada sebuah data ya. Data ini hasil daripada angket analisis faktor. Ada 18X, ada 18 indikator misalkan ya. Ada 18 faktor. Ada 18, jadi dari total dari 33 berapa sih? 32 responden. Ini. Nah, kemudian saya masukkan kepada SPSS. Ini sudah saya masukkan kepada SPSS. Cara masukkannya gimana kan sudah pernah belajar di sebelum-sebelumnya ya. Ini sudah 18, jadi saya sudah masukin yang ini semuanya dari sini ya, X1 sampai X18. Kemudian saya masukkan kepada SPSS sudah seperti ini. Tidak keluar ya? Halo? Tidak. Hah? SPSS saya keluar enggak? Tidak. Enggak, Pak, enggak keluar. Bentar. Saya sharing lagi. Nah, ini ya. Jadi saya contohkan tadi kan begini, saya punya data ini. Ada data X1 sampai 18, X2 18, terus kemudian saya masukkan kepada SPSS ini. Nah, oke, setelah masuk kita coba analisa, analyze ya. Terus kita ke bawah cari, nah ini dimension reduction. Kemudian kita tarik faktor analisis. Nah, sebelumnya kalau teman-teman baru, karena tadi saya sudah nyoba, makanya masukin. Tinggal masukin saja semua X1 sampai X18, masukin sini semua. Gitu ya. Deskriptif. Nah, kalau kemudian ini centang, ini hasil solution. Kalau belum centang KMO, belum centang aja. Nah, kemudian kita klik rotation. Nah, kalau kemudian masih begini non max, non, kemudian klik vary mark-nya. Nah, continue. Kemudian kita oke. Nah, keluarlah hasilnya. Oke. Saya aja dulu ya.
Nah, kita lihat ya dari dua layar ini. Nah, pertama adalah KMO. Kita lihat KMO MSA-nya. Mana KMO MSA ini? Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy berapa? 0,6 berapa nih? Coba baca ini. Berapa nih? 0, kelihatan enggak? Kelihatan ya? Khalifah? Iya Pak, kelihatan. Berapa ini angkanya ini? Berapa angkanya ini? 0,5 Pak. 50 Pak. 0,606. Saya perbesar dulu ya. Nah, ini tidak kelihatan ternyata. Berapa? Berapa ini? 0,606. Nah, 0,606. Nah, nilai KMO MSA-nya ya, ini Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy itu lebih besar atau lebih kecil daripada 0,5? Lebih besar atau lebih kecil daripada 0,5? Lebih besar, Pak. Lebih besar ya. Kalau lebih besar maka kemudian memenuhi kriteria ini sudah. Oke. Sehingga kemudian apa? Maka disimpulkan variabel atau indikator bisa diprediksi atau bisa dianalisis lebih lanjut. Jadi lanjut kalau begitu. Nah, yang kedua Bett-Rate testnya kita lihat nilai signifikansinya mana ini, Pak? Bett-Rate test of sufficiency ya. Nilai signifikansinya berapa? Berapa ini? 0,0000 kan gitu ya. 0,000. Ini adalah lebih besar atau lebih kecil daripada 0,5? 0,05. Lebih kecil, Bapak. Lebih kecil ya, lebih kecil daripada 0,05 ya. Sehingga kemudian apa? Dapat disimpulkan bahwa variabel atau indikator yang 18 ini atau faktor yang 18 ini saling berkorelasi. Ya. Saling berkorelasi antar variabel tersebut. Sehingga kemudian apa? Ini sesuai untuk digunakan analisis faktor. Intinya apa? Lanjut gitu. Nah, oke. Sekarang yang kedua adalah commonalities. Commonalities ini nih ya. Commonalities ini menunjukkan seberapa besar keberagaman variabel yang dapat dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Nilai commonalitas yang di atas 0,5. Hal ini berarti faktor yang terbentuk menjelaskan keberagaman variabel asal. Coba kita lihat. Kita lihat nilai extractionnya ya. Seluruhnya ini kan lebih besar daripada 0,05. 0,5. Lebih besar kan? Ya. Sehingga kemudian apa? Semua variabel ini bisa menjelaskan keberagaman variabel-variabel yang satu dengan yang lainnya, atau nantinya kemudian bisa menjelaskan variabel asal. Asal maksudnya nanti karena ini kan membentuk faktor baru, membentuk faktor dan seterusnya. Nah, ini kita lihat nih nilainya nih ya. Oke. Yang selanjutnya yang ketiga adalah total varian explained. Untuk menentukan banyaknya faktor yang terbentuk dapat dilihat dari nilai eigen pada tabel total varian explained. Nah, ini total varian explained ya. Kemudian lihat nilai eigen. Nah, ini eigen values kita lihatnya dari sini. Ini eigen values pada total variannya ini. Nah, suatu faktor dianggap menghandle variabel asal apabila mempunyai nilai eigen lebih besar daripada 1. Nah, kita lihat dari ini total ini yang lebih besar dari 1 ada berapa? Coba. Ada berapa yang lebih besar daripada 1? Ada 5, Pak. Ada 5. Nah, hal ini menunjukkan bahwa nantinya
dari 18 itu dari 18 ini kan 18 nih, akan membentuk kelompok menjadi 5 ya. Yang digambarkan secara kumulatif itu adalah menggambarkan nanti berapa nih? 81,25%. Ini cukup bagus ya. Karena sudah di atas 75 dan seterusnya ya. Ini 81 ya. Jadi gitu. Nah, sudah ketemu nih. Nah, kita akan membentuk. Jadi intinya kalau lihat dari baca sini, ini akan membentuk menjadi 5 kelompok. Nah, sekarang kita lihat komponen matrik ya. Tadi kan saya bilang bahwa nanti itu akan menjadi membentuk 5 kelompok. Nah, ini sudah dikelompokin sama SPSS. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, untuk mengetahui dari masing-masing faktor dapat diketahui dengan melihat nilai faktor loading pada tabel komponen matrik ya. Ini adalah faktor loadingnya maksudnya nih. Beban faktor yang menyumbangkan korelasi antar satu variabel dengan faktor yang terbentuk. Jadi misalkan begini nih, cara membacanya X1 kita lihat mana yang kemudian lebih besar. X1 dengan dia memberikan menunjuk berkorelasi X1 dengan kelompok 2. Nah, X1 berkorelasi dengan kelompok 2. X10 berkorelasi dengan kelompok berapa nih? Kelompok 2 juga ya ini. Korelasinya adalah cukup bagus 0,5 dan seterusnya. Ini semakin erat hubungannya variabel tersebut yang terbentuk. Jadi semakin besar nilai beban faktornya, maka kemudian semakin bagus. Jadi intinya begitu nah di sini ya. Nah, baru kemudian yang selanjutnya adalah di rotatif komponen matrik. Rotatif komponen matrik tadi itu adalah memperjelas X1 sampai X8 dia ada di posisi mana, dia berkelompok kemana, gitu maksudnya. Jadi sekali lagi, rotatif komponen matrik ini dari indikator yang 18 atau faktor yang 18 ini akan membentuk ke kelompok yang mana? Apakah gabung ke kelompok 1, apakah gabung ke kelompok 2, apakah gabung kelompok 5 dan seterusnya, gitu. Nah, syaratnya semuanya ini kan kemudian syarat faktor diterima kalau kemudian lebih besar daripada atau sama dengan 0,5. Ya. Jadi misalkan begini nih. Faktor loading. Jadi kalau kita lihat tadi sini ya faktor kalau kita lihat ini di sini nih. Nah, syaratnya adalah lebih besar daripada 0,5 nih. Kelompok 1. Kelompok 1, sorry. X1 ya. X1 itu dia berkelompok kemana? Berkelompok ke kelompok 3. Nah, ini saya sudah tulis tadi contohnya. Ini saya sudah tulis. Jadi ini dari 18 itu sudah menjadi kelompok-kelompok. Lihatnya dari mana? Misalkan ini ya. X1 dia berkelompok kemana? Berkelompok 3 X1. Nah, ini saya sudah tulis X1 di sini. Nah, X1. X2 berkelompok kemana? Kelompok 2. Nah, X2 berkelompok ke kelompok 2. X18 berkelompok kemana? Kita lihat. Nah, ini kan lebih besar daripada 0,5. Nah, di sini nih. Nah, berkelompok kemana? Berkelompok ke kelompok 5 X18, sehingga kemudian saya tulis di sini. Jadi teman-teman sekalian, jadi yang 18 itu kemudian setelah diekstraksi kemudian menjadi 5 kelompok. 5 kelompok itu terdiri dari kelompok 1 X1, X5, X8, X11, kelompok 4 adalah X14, 16, 17 dan seterusnya. Nah, sehingga kemudian kalau kita baca dari sini ya ya kalau kita baca dari sini kita lihat misalkan ya, kita lihat. Nah, ini kelompok yang pertama itu dia
ada 8 berapa ini? 22% namanya. Dari total variannya. 22%, kelompok 2 ada 20%, 16, 12 ya, terdiri dari kelompok-kelompok ini. Nah, jelaslah bahwa kemudian faktor-faktor yang 18 ini atau indikator yang 18 ini atau variabel yang 18 ini, tapi sekali lagi variabel itu jarang kemudian disebutkan ya, istilahnya yang sering digunakan adalah faktor karena ini adalah analisis faktor. Faktor yang 18 ini atau indikator yang 18 ini kemudian mengerucut menjadi 5 faktor baru atau faktor ya. Jadi kalau saya tuliskan begini ya, kalau ini yang 18 itu kita sebut dengan faktor, maka kemudian lahirlah faktor baru. Jadi ini bahasa ya, kalau ini kemudian disebut dengan indikator, maka kemudian disebut dengan faktor. Nah, melahirkan faktor. Jadi kalau 18 faktor, 18 faktor kemudian disebut dengan lahirlah faktor baru. 18 indikator kemudian istilahnya adalah faktor, melahirkan faktor. Jadi itu istilah-istilah aja, penyebutan esensinya adalah sama. Nah, setelah itu kemudian teman-teman, ini kan kemudian membentuk faktor baru. Maka langkah selanjutnya adalah memberikan nama kelompok-kelompok ini atau faktor baru ini atau faktor ini. Yang pertama dikasih nama, terserah. Nah, pemberian nama ini sebenarnya tidak ada aturan dan itu adalah hak prerogatif daripada peneliti. Nah, cuman teman-temannya biasanya dia akan mengambil nama di nama anggotanya ini, atau kemudian di variabelnya atau indikator faktornya. Kalau faktor syariah misalkan, yang 5 itu adalah faktor syariah sehingga kemudian disebut ini kelompok yang pertama atau faktor baru adalah faktor syariah. Ini faktor human misalkan, dan seterusnya, tergantung daripada kemudian inisiatif atau kemudian berkaitan dengan sekali lagi dengan ini ya, dengan daripada peneliti. Mungkin itu sedikit dari saya, silakan bertanya dulu. Silakan bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, saya yang bertanya nih ya. Sulaiman, Sulaiman dengar suara saya? Iya, Pak. Dengar nggak tadi pembicaraan saya? Ini, Pak, gak begitu jelas, soalnya ada di rumah. Yang jelas kalau ada di mana, Man? Gimana, Pak? Tadi berarti nggak jelas, nggak dengarkan, nggak jelas belas penjelasan saya. Iya, itu, Pak, putus-putus, Pak, gak begitu jelas. Nah, oke. Nyendat-nyendat. Saya tanya gini aja leh, yang didengarkan Sulaiman dari penjelasan saya apa saja tadi? Ya, Man? Iya, Pak, itu yang ada deretan-deretan itu tadi, kan, Pak. Deretan apa, Man? Yang bagian angka itu, Pak. Oh, Yang ada 0 gitu, Pak. yang ada 0. Gimana maksudnya itu katanya tadi? Kan gak begitu jelas, Pak, nyendat-nyendat, Pak. Jadinya gak maksimal yang dengerin, Pak. Oh, gitu ya. Ya Allah. Oke, 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 oke. Ahmad Arianto, dengar suara saya? Hadir, Pak. Tadi dengar penjelasan saya, Ahmad Arianto. Insya Allah, Pak.
Apa? Dengar, Pak. Insyaallah dengar, Pak. Coba saya tanya yang didengar Ahmad Rianto aja. Apa saja yang didengar tadi? Apa saja Ahmad Rianto? Analisis faktor, Bapak. Iya, gimana maksudnya? Jadi yang di bagian analisis faktor itu kan yang KMO dan Bartlett test itu, Pak, yang dua uji kesesuaian data yang harus dilakukan sebelum apa ya tadi, menginterpretasikan hasil analisis faktor kalau nggak salah, Pak. Oh, kalau nggak salah ya. Oke. Nah, terus juga terkait measure of samplingnya itu kan yang di MSI itu juga Apa? Measure of sampling. measure of Mia bahasa Inggris, Pak, measure itu, Pak. Measure of sampling adequacy itu, Pak. Nggak ada samplingnya. Saya nggak nyebut sampling tadi. Sampling, Pak, sampling. Yang nilai statistik yang mengindikasikan proporsi keragaman pada variabel yang dapat dibuat landasan penggunaan analisis faktor, Pak. Dengan nilainya itu 0,50. Terus yang disimpulkan variabel itu bisa diprediksi dan bisa dianalisis lebih lanjut, Pak. Oh, kamu baca ya gitu ya. Kemudian yang iya, Pak, orang saya nulis, Pak. Nulis atau screenshot kamu? Nulis, Pak. Nulis dikit, Pak, yang di bagian analisis faktor. Sudah? Oke, sudah, Bapak. Oke, saya lanjut dulu. Sidki Amin. Sidki, dengar suara saya? Akhir, Bapak. Tadi saya menjelaskan perbedaan antara analisis faktor dengan regresi, analisis regresi. Apa bedanya? Sidki Amin. Suara saya kedengeran nggak, Sidki Amin? Apa bedanya tadi? Iya kedengaran Bapak. Bedanya itu kalau Kalau gimana? kalau analisis faktor itu hanya terdapat sebentar Pak. Jadi analisis faktor itu salah satu dari analisis ketergantungan antar variabel. Kalau misalkan kalau kalau yang regresi itu analisis hubungan hubungan dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen. Ya. Terus ada lagi, Sidki? Itu aja Pak. Itu aja ya. Oke. Jadi begitu ya teman-teman sekalian. Jadi bedanya antara regresi linear sederhana, regresi linear dengan analisis faktor adalah, jadi kalau di analisis regresi kita akan mencari hubungan atau pengaruh antar variabel bebas dengan variabel tidak bebas, ya kan? Atau antar independen variabel dengan dependen variabel. Sementara kalau analisis faktor itu tidak seperti itu, tetapi kemudian adalah mencari keberagaman, kesamaan, sehingga kemudian dari faktor-faktor yang ada itu kemudian mengekstrak kemudian menjadi beberapa faktor, ya, dari yang banyak kemudian lebih
menjadi sedikit gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan, mungkin ada pertanyaan. Kalau nggak ada, coba saya bertanya ya. Coba nihayatus sa'adah. Sa'adah, Iya, dengar Bapak. suara saya? Bisa, Bapak. Bisa ya? Halo. Halo, Bapak. Kalau dalam analisis faktor itu, apakah ada dependent variable? Tidak, Bapak. Itu kayaknya yang analisis regresi yang kemarin, Bapak. Terus kalau analisis faktor adanya apa? Analisis web itu, Pak, yang tidak berhubungan. Kenapa? Adanya dependent. Dependent. Oh, berarti hanya ada variabel tak bebas gitu maksudnya? Ada keduanya, Pak. Oh, ada keduanya. Bukan, maksud saya di analisis faktor. Iya, ada, Bapak. Ada independent variable, ada dependent variable gitu. Iya. Nggak salah dengar kamu? Enggak, Bapak. Gitu kan tadi. Oke. Ada yang bisa jawab nggak? Sebelum saya tunjuk nih. Apa yang dijawab oleh siapa? Sa'adah tadi. Nihayatus sa'adah. Ada yang bisa jawab? Alail mungkin? Alail dengar suara saya? Alail nggak ada jaringan. Intan, Tan. Intan dengar suara saya? Waduh, nggak dengar juga. Baik ya, begini ya teman-teman sekalian. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, bentar. Jadi ini ya contohnya ya. Jadi ini adalah variabel faktor, ada 18 faktor ya. Atau kemudian disebut tadi ada yang mengatakan ini variabel. Tapi yang kemudian disebut apakah ini variabel bebas atau variabel tidak bebas? Yang tidak ada istilah variabel, dan memang tidak ada. Kalau ada disebut dengan variabel bebas, berarti nanti ada variabel tak bebas. Nah, ini hanya disebut dengan variabel tok. Ya, gitu ya, seada ya. Ini disebut dengan variabel saja ya. Tidak disebut dengan variabel bebas atau independent variable atau dependent variable, tidak. Sekali lagi seperti saya sampaikan tadi, penyebutan variabel di sini X1 sampai X18 ini lebih populer sebenarnya. X1 sampai X18 ini disebut dengan faktor. Nah, faktor 1, faktor 2, faktor 3, faktor 16, faktor 18 dan seterusnya. Nah, ini adalah faktor ya. Atau bahasa lainnya adalah indikator. Sehingga kemudian saya tulis tadi di sini. Nah, ini.
Kalau yang 18 ini kemudian disebut dengan faktor, nanti kan keluar 5 nih, muncul 5 kan di sini. Rotatif muncul 5. Yang 5 inilah yang kemudian disebut dengan faktor baru. Ya, yang 18 tadi disebut, kalau kemudian yang 18 tadi itu disebut faktor, maka kemudian yang 5 tadi itu adalah disebut dengan faktor baru. Atau kalau yang 18 ini disebut dengan indikator, ya ini, maka kemudian yang 18 disebut indikator, maka kemudian yang 5 tadi itu adalah faktor. Nah, jadi gitu. Jadi penyebutannya itu lebih populer. Kalau variabel jarang kemudian saya menyebut melihat apa namanya istilahnya kemudian disebut ini variabel asal. Ya, variabel asal itu kemudian ya 18 faktor itu. Jadi begitu. Jadi kalau ditanya apakah ada independen dan dependent variable dalam analisis faktor, itu tidak ada. Nah, ini kemarin itu ada kakak kelasnya Anda yang meneliti kayak gini pendekatannya, tapi kemudian ditanya begitu, dites sama pengujinya, ternyata dibilang ada. Ya, sebenarnya nggak ada. Ya. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya absen dulu ya. Apa istilahnya? Khalifah, Khalifah, dengar suara saya? Khalifah dengar suara saya enggak? Aduh. Suara saya nggak kedengeran ya? Dengeran, Pak. Terdengar, Bapak. Khalifah mana Khalifah? G. Gini Khalifah, secara apa namanya? Secara pertemuan kan di silabi kan sudah selesai. Ya, kan kemarin waktu di awal itu kan saya ada yang menyampaikan 2 materi dan seterusnya ya. Sudah selesai, tinggal evaluasi. Nah, saya menginginkan mungkin kalau ada 1 atau 2 lagi pertemuan, kita nanti belajar pembuatan angket. Gitu ya. Nah, silakan nanti diatur oleh Khalifah kapan kira-kira ya. Mungkin nggak lama, wong angket cuma sebentar, paling lama 1 jam lah. Nah, pembuatan angket itu kan sederhana saja, tinggal kemudian teman-teman mencoba di sendiri gitu. Gitu ya Khalifah ya. G, Bapak. Oke, saya absen aja dulu. Silakan kameranya diaktifin ya. Pitame, Pitame Zilvia, tidak ada ya. Siti Masida, enggak ada juga. Dian Ulfiatur Rahmah, Hadiro Bapak. oke. Atika Nailur Rahmah, Hadiro. Hadiro, Pak. Nisa, Hadiro, Pak. Mas Nuroh, enggak ada. Ahmad Arianto, Hadir, Pak. mana kameranya Mas? Nuryatul Jannah, Hadir Bapak. Noviatika Salsabila, enggak ada. Hadiro, Bapak. Mana kamera? Oh, ada. Lagi di jalan kamu deh. Iya, Bapak, cari sinyal. Mita Indah Safitri, Hadiro, Bapak. oke. Ginayatus Sofia,
Hadiro Bapak. Intan Dwi Pratiwi ini tadi panggil nggak ada ini. Tan, Hadiro Bapak. dipanggil-panggil nggak keluar tadi. Saada, Keluar tadi Bapak. Hadir Bapak. Sulaiman, Hadir, Pak. Pawang, Hadir Bapak. Badriah, Siti Dwi Ardianti. Hadir Bapak. Sonia Agustin, Hadiro Bapak. lagi di mana Sonia ini? Di Sumenep Pak. Lo katanya kemarin sudah ke pelabuhan, sudah nyebrang. Balik lagi kan? Ini masa lembu ke Sumenep Kalangat Pak. Lagi di Kilangit kamu, bukan di Masa Lembu. Di Sumenep KKN. Oh, KKN. Mas Rufa, Hadiro Bapak. Taufik Hidayat. Aduh, mana ini Taufik ini? Reza Maulana, Hadir Pak. Sidki Amin, Hadir Bapak. Hakam, Hadir. Sekar Ayu, Hadiro Bapak. mana kamera? Latif, Latif nggak ada ya? Al-Lail, Hadir Pak. dipanggil-panggil tadi nggak keluar kamu, giliran absen keluar. Nggak ada sinyal. Iya Pak. Siti Nur Khalifah, Hadiro Bapak. Wahyu Lestari, nggak ada. Rina Eza Sania, ada ya. Sumiati, nggak ada Sumiati ya. Siti Maisaroh, Hadiro Pak. Zuratun Nafisa, Hadir Bapak. Lailatul Wah, Fadilah. ini hadir Bapak. Tadi keluar masuk. Ya, nanti tak panggil lagi. Nah. Lailatul Fadilah, ada ya. Oke, Siti Badiatun Nisa, Hadir Bapak. Zahratun Nafi'ah, Zahratin Nafi'ah, Hadiro. Vini Masdiatur Rizkiyah, Hadiro Bapak. Julio magang ya. Ummi Hudzaifah, Hadiro Bapak. oke. Saya absen lagi tadi siapa? Siapa tadi? Wahyuni Lestari ya. Nggih Bapak. Pita ada nggak? Pita Mei, masih dah ada nggak? Mas Nuro ada nggak? Hadiro Bapak. Kemana dari tadi tak panggil nggak keluar? Jaringan Bapak terkendala jaringan. Terkendala jaringan. Latif, Nggih. Sumiati, Sumi nggak ada juga nih. Ya oke. Baik, itu ya Khalifah seperti saya sampaikan tadi. Nah, nanti bisa disampaikan ke saya ya, kapan kita bisa ketemu lagi ya. Oke, mudah-mudahan saya selalu sehat, teman-teman juga sehat, sehingga kemudian bisa tidak ada halangan untuk kemudian kita bertemu di majelis ilmu ini ya.
Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.